Nah, setelah gue unboxing minggu lalu ya, dan udah pakai semingguan ini, akhirnya hari ini gue udah bisa share apa kelebihan dan kekurangan ya dari HP Samsung Galaxy A55 5G, serta gimana kesimpulan reviewnya buat teman-teman. Dan HP ini harga resminya 5,99 juta rupiah ya, untuk varian 8GB RAM, 256GB storage. Di rentang harga ini, kompetitornya ada beberapa, katakanlah Realme 12 Pro Plus, Redmi Note 13 Pro Plus, Vivo V30, sampai Oppo Reno 11. Tetapi Samsung tetap Samsung ya, dia hadir dengan beberapa ciri khas yang bakal kita ulas beserta plus minusnya. Pertama, dari sisi desain, dia hadir dengan desain belakang yang mirip banget dengan Samsung Galaxy S24 Plus. Dan memang produk-produk Samsung saat ini itu pakai bahasa desain yang mirip seperti ini. Yang membedakan adalah material dan finishingnya. Di Samsung Galaxy A55 5G materialnya udah ala flagship, dia menggunakan glass ya dengan proteksi Corning Gorilla Glass. Seminggu gua pakai di penggunaan harian ya tanpa case, sering dimasukin ke tas, kalau di rumah juga gua taruh gitu aja di atas meja, nggak terlihat ada goresan yang muncul di cover belakangnya ini. Terus meskipun finishingnya glossy, sepanjang pemakaian HP ini awet bersih karena memang bekas-bekas jari ternyata nggak gampang nempel teman-teman di cover belakang ini. Nah, untuk kamera, desainnya persis banget dengan Galaxy S24 Plus. Ada 3 kamera yang berdiri sendiri-sendiri ya di masing-masing housingnya. Nggak ada modul kamera super besar kayak di Realme 12 Pro Plus, nggak ada bumper berlebihan juga kayak di beberapa kompetitor lainnya, yang membuat secara desain HP ini lebih ke arah simple, minimalis. Dan buat gue yang suka dengan desain HP minimalis yang nggak lebay kayak gini, ya ini jadi satu kelebihan lagi. Apalagi untuk desain ini terkatrol ya sama seri flagshipnya, karena dibuat sangat mirip dengan S24 Plus, ya ikut kecipratan lah dikit-dikit kesan mewahnya. Terus untuk frame secara material sekarang pakai metal, meningkat jauh ya dari seri A54 sebelumnya yang masih pakai plastik. Secara build quality peningkatannya juga jauh teman-teman. Ini lebih kokoh, lebih kuat dan lebih solid. Tetapi yang menurut gua terasa kurang itu ada di sisi finishing yang punya pola bergaris seperti hasil potongan metal yang nggak diapa-apain. Mungkin bakal jauh lebih refine ya kalau finishingnya dibuat sandblast mulus ya kayak di bagian lengkung deket tombol-tombolnya ini. Terus untuk feel-nya di tangan, meskipun di setiap tepi frame udah dikasih 3D cutting, tetapi masih terasa sedikit tajam ya saat digenggam. Finishingnya ini juga terasa agak tajam di kulit. Lama-lama mungkin memang terbiasa, tetapi di awal-awal pakai memang cukup terasa. Nah, satu hal yang paling membedakan Samsung Galaxy A55 5G dengan HP kompetitornya adalah layar. Secara desain, layar Galaxy A55 5G ini memang terlihat yang paling standar karena dia pakai layar flat, di saat Realme 12 Pro Plus, Vivo V30 dan kompetitor lainnya pakai layar curve yang secara desain tentu terlihat lebih mewah ya dan juga estetik. Tetapi meskipun secara desain terlihat kurang, secara fungsi layar flat seperti ini punya banyak kelebihan. Gak ada masalah kepencet ya di samping-samping layar saat HP dipegang, nggak susah juga cari temper glassnya, dan cenderung lebih kokoh ya karena nggak ada titik rawan di sepanjang sisi curve layarnya. Nah, untuk tampilan layar ini nggak diragukan, kualitas tampilan layar Super AMOLED dari Samsung memang sangat bagus, gambarnya tajam, warnanya cerah, buat nonton video atau film juga memuaskan, dan scrollnya ini sangat mulus teman-teman dengan refresh rate 120Hz. Dipakai outdoor, layarnya terlihat cerah, buat ambil foto outdoor, preview juga tampil cerah, brightness 1000 nits masih ngangkat ya di kondisi terik, dan untuk bezel memang nggak terlalu tipis sebenarnya, tetapi karena terlihat cukup simetris, ditambah ukuran layarnya yang juga luas, membuat tampilan smartphone ini dari depan masih bisa tampil modern ala smartphone flagship. Dan kelebihan lain, layar ini udah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass Victus Plus ya, yang dibanding di seri Galaxy A54 sebelumnya yang masih pakai Gorilla Glass 5, ketahanan goresnya ini setidaknya itu bisa 2 kali lebih kuat. Terus untuk performa, sepanjang yang gua pakai ya untuk aktivitas harian, ya baik itu sosmed, browsing, pindah aplikasi, semua terasa lancar, bahkan buka banyak sekali window terasa mulus di smartphone ini. Buat main game pun terasa sangat mumpuni teman-teman, apalagi ini pertama kalinya GPU AMD diusung ya ke chipset mid-range Exynos, karena Exynos 1480 yang dipakai di smartphone ini memang menggunakan GPU Eclipse 530 yang berbasis arsitektur AMD RDNA 3. Untuk main PUBG misalnya ini bisa lancar ya, main di setting grafis yang cukup tinggi dengan setting grafis SDR, frame rate ultra, style realistik dan anti-aliasing 4 kali. Buat Mobile Legends juga lebih bagus lagi karena kita bisa lancar ya main di setting rata kanan dengan grafis ultra dan frame rate ultra. Experience mainnya mulus banget di setting ini dengan tampilan grafis yang paling maksimal. Buat main CODM settingnya juga tinggi teman-teman. Kita bisa main di setting grafis very high dengan frame rate max dan dengan semua efek aktif. Gameplaynya berjalan sangat mulus di HP ini dengan tampilan grafis yang bagus. Dan buat main game berat ya kayak Genshin Impact di setting grafis yang tertinggi, yang highest itu masih sangat lancar, performanya mulus dan gak gampang
panas, sekedar anget-anget biasa aja meskipun buat dipakai main lama. Buat teman-teman yang penasaran dengan skor AnTuTu benchmarknya, waktu kita tes HP ini berhasil mendapatkan skor 740.099, 11-12 lah ya sama skor AnTuTu benchmark kompetitornya. Tapi performa ini didukung oleh platform yang sangat matang teman-teman. One UI 6.1 yang paling baru ya, berbasis Android 14 dengan fitur yang juga sangat lengkap. Fitur multitaskingnya komplit, multi windownya sangat fluid ya. Kita bisa buka sebanyak mungkin window yang kita perlukan di sini dengan experience yang juga sangat mulus. Ada juga secure folder yang diproteksi Samsung Knox dan yang nggak dimiliki oleh banyak smartphone mid-range lain, termasuk para kompetitornya. Di Galaxy A55 5G ini udah support Knox Vault, fitur security berbasis hardware yang biasanya cuman ada di smartphone flagship ya. Jadi HP ini punya secure prosesor, secure memory, dan secure storage yang terpisah dari sistem utama buat nyimpen data-data sensitif ya, kayak PIN, password, biometrik, sertifikat, sampai cryptographic key. Dan kalau teman-teman banyak pakai HP buat usaha atau buat kerja ya, atau melakukan hal-hal yang cukup sensitif kayak e-banking dan lain-lain, nah ini sangat membantu karena teman-teman bisa taruh aja aplikasi-aplikasi banking di secure folder yang bakal terenkripsi dan terpisah dari sistem utama. Jadi jauh lebih aman meskipun sistem utamanya kena exploit misalnya atau kena malware, yang di dalam secure folder itu masih tetap aman. Fitur-fitur lain seperti screen recorder, link to Windows juga ada di sini, tetapi untuk Galaxy AI atau Samsung DeX itu tetap masih absen ya di smartphone ini karena memang dibuat eksklusif untuk di seri flagshipnya aja. Build apps memang masih ada beberapa aplikasi pre-install ya kayak One Esports, aplikasi Microsoft dan lain-lain, tetapi dibanding kompetitornya One UI 6.1 ini masih jadi platform yang lebih clean dengan user experience-nya juga sangat konsisten. Nah, sekarang kita ngomongin baterainya. Kelebihan dari HP ini adalah kapasitas baterainya yang besar, 5000 mAh. Meskipun untuk bodinya ini terkesan cukup tebal teman-teman, kalau framenya ini dibikin lebih lengkung ya, mungkin feel tebelnya bakal jauh berkurang kayak di Samsung Galaxy A54 sebelumnya atau bahkan di Galaxy M54 ya yang kapasitas baterainya lebih besar dan secara spek juga lebih tebal, tetapi karena framenya ini dibuat rounded maka berasa lebih tipis di tangan ya dan juga lebih enak dipegang. Tetapi karena di smartphone ini framenya benar-benar flat, kesan tebalnya jadi lebih terasa. Hal yang terasa kurang juga ada di kecepatan chargingnya yang mentok di 25 watt fast charging. Dibanding kompetitornya memang secara angka ini cukup jauh ya. Realme 12 Pro Plus dan Oppo Reno 11 support 67 watt, Vivo V30 support 80 watt, Redmi Note 13 Pro Plus bahkan support 120 watt, tapi di real life ini masih cukup praktikal. Dari pengujian, untuk cas dari 0% di kondisi smartphone mati sampai benar-benar baterai 100% terisi penuh butuh waktu sekitar 2,5 jam. Untuk baterainya sendiri ini sangat awet teman-teman. Di penggunaan harian berat kayak gaming, video streaming, browsing, dan sosial media, baterainya bisa bertahan seharian ya dengan screen on time kurang lebih 7 jam. Di penggunaan harian normal gua bahkan bisa bertahan sampai hampir 2 hari. Dibanding Samsung Galaxy A54 sebelumnya, baterainya ini lebih awet karena efisiensi power di Exynos 1480 yang sepertinya memang lebih baik. Dan yang gue suka, di sini ada fitur proteksi baterai yang bisa kita pilih ya untuk membuat baterai HP ini jadi lebih awet di pemakaian jangka panjang. Mulai dari yang maksimum yang bakal stop charging ya kalau baterai udah 80%, ada basic juga yang bisa charge sampai 100% tapi bakal di stop untuk mencegah overcharge, dan ada adaptif yang mengkombinasikan keduanya. Untuk kepala charger memang nggak disertakan di dalam box ya, jadi cukup disayangkan karena kita harus beli secara terpisah, meskipun juga beberapa store kadang ada yang ngasih bundling gratis untuk kepala charger ini. Untuk kamera, setupnya menggunakan setup kamera yang sama persis ya seperti di Galaxy A54 sebelumnya, dengan kamera utama 50 megapiksel OIS, kamera ultrawide 12 megapiksel, dan kamera makro 5 megapiksel. Hal yang terasa kurang ada di kamera makronya yang terasa nanggung ya dengan jarak fokus cuma 3-5 cm ke objek yang menurut gua kurang dekat ya untuk kamera makro. Hasilnya ya kita nggak bisa ambil foto objek dalam jarak yang terlalu dekat ya, jadi nggak makro-makro amat, dan hasil ini bahkan masih kalah ya dengan 4 kali zoom kamera utamanya yang selain lebih ngezoom, hasilnya juga terlihat lebih detail. Tetapi kelebihannya ada di hasil foto kamera utama yang di siang hari hasilnya sangat-sangat bagus teman-teman. Di kondisi pencahayaan yang ideal, detailnya terlihat tinggi. Kalau kita zoom, kontur kulit, detail rambut semua terlihat jelas. Di kondisi backlight, HDR-nya juga bekerja dengan sangat baik ya, membuat langit tampak biru dengan wajah yang tetap cerah. Di kondisi yang lebih terik lagi, dengan backlight yang lebih ekstrim, hasilnya juga tetap bagus.
Detail langit masih bisa dapat tanpa overexposure dan wajah pun masih bisa tampil cerah ya, meskipun dengan adanya kompensasi noise. Untuk foto ultrawide dengan kondisi cahaya yang ideal di siang hari hasilnya bisa mengimbangi kamera utama. Terlihat saturasi dan exposure-nya berada pada level yang cenderung sama ya dengan kamera utama. Jadi ya oke banget. Di kondisi yang sedikit backlight pun masih terlihat oke di sini. Exposure-nya masih terlihat rata, tetapi untuk kondisi backlight yang ekstrim memang objek terlihat lebih gelap ya dengan dynamic range yang tidak seluas di kamera utama, yang mana memang wajar karena secara resolusi dan bukaan aperture di kamera ultrawide memang lebih kecil dari kamera utama. Untuk potret siang, separasi objek dan backgroundnya sangat akurat. Kita bisa ubah tingkat bokeh dan efek bokehnya setelah foto diambil, tetapi sayangnya memang untuk efek bokeh, gradasi bokehnya terlihat kurang ya, yang membuat efek bokehnya jadi terlihat kurang natural. Kelebihan lain ada di hasil rekaman video siangnya yang selain terlihat detail, punya stabilization yang sangat mulus, ditambah hasil rekaman suara dari mic internalnya yang terdengarnya. Wow. Halo. Nah, kalau kita backlight juga terlihat sangat bagus ya. Ini posisi backlight teman-teman. Kalau teman-teman lihat untuk langitnya tetap biru ya, nggak terlihat overexposure sama sekali. Dan wajah juga masih bisa jelas, jadi handling exposure-nya sangat baik. Dynamic range-nya juga terlihat luas. Tuh, air mancur, kita coba zoom. Wow, cakep. Nah, kita bisa ganti-ganti lensa ya di sambil rekam. Ini lensa wide-nya. Ya, keren sih. Oke teman-teman, mantap. Untuk foto malam hari di kamera utama hasilnya terlihat tajam ya, noise terlihat minim bahkan di area-area gelap, glare cukup minim dan akurasi warna masih sangat baik. Detail foto malam juga tinggi. Untuk foto ultrawide di luar perkiraan ternyata hasilnya sangat bagus, detailnya tajam, sangat minim glare, akurasi warna juga bagus. Noise memang lebih banyak ya dibandingkan dengan kamera utama, tetapi lagi-lagi ini diambil di sensor yang memang secara resolusi dan juga bukaan aperture lebih kecil dari kamera utama. Nah, beda dengan di siang hari, foto potret malamnya hasilnya ternyata bagus teman-teman. Efek bokeh yang di siang hari terlihat kurang natural, ternyata di malam hari hasilnya luar biasa. Lampu-lampu di belakang terlihat ngeflare, blurnya juga lembut ya dengan separasi background dan objek yang tetap akurat di kondisi gelap. Teman-teman, ini adalah contoh hasil rekaman kamera belakang dari Samsung Galaxy A55 5G ya, kalau kita pakai buat rekam di malam hari. Dan ini kalau di tempat yang ada cukup cahaya, seperti ini hasilnya teman-teman. Ini kita rekam di resolusi Full HD 60 fps ya. Kita mau coba stabilisasinya. Nah, ini stabilisasinya kalau kita pakai buat jalan ya di Full HD 60 fps terlihat sangat stabil. Nah, kita mau coba ke tempat yang lebih gelap ya, untuk melihat seperti apa performa low lightnya. Nah, seperti itu teman-teman. Dan di tempat yang lebih gelap ya, ternyata masih bagus untuk hasil videonya, masih cukup terang, detailnya juga cukup bagus. Dan dari previewnya noise-nya terlihat cukup minim ya untuk ukuran video malam. Nah, kalau ini kita ambil di resolusi Ultra HD 30 fps ya, resolusi maksimal yang bisa diambil, dan hasilnya ternyata bagus teman-teman ya. Untuk stabilisasinya masih bagus di sini, berbeda dengan di A35 ya. Kalau A35 tuh resolusi Ultra HD 30 fps nya stabilisasinya kurang begitu halus. Kalau di sini jauh lebih halus. Nah, performanya kalau low light juga bagus. Ini Ultra HD nya ya, terlihat detail, noise-nya juga cukup minim untuk ukuran video malam. Untuk kamera depan masih pakai kamera yang sama persis seperti di Galaxy A54 sebelumnya, 32 megapiksel, dan hasil foto selfie-nya di siang hari sangat bagus, detailnya tinggi. Kalau kita zoom, semua detail wajah, rambut, dan lain-lain terlihat jelas ya. Di kondisi backlight, HDR-nya juga bekerja dengan sangat baik, langit tampak biru, wajah masih cerah, meskipun untuk di backlight yang lebih ekstrim ya, kondisi yang sangat terik, memang wajah terlihat cukup underexposure di sini. Untuk foto potret selfie hasilnya kelas teman-teman, cakep banget ya. Jadi separasi backgroundnya akurat, efek bokehnya juga terlihat natural. Oke teman-teman, ini adalah contoh hasil rekaman kamera selfie ya dari Samsung Galaxy A55 5G. Dan ini kita rekam di resolusi yang paling tinggi, 4K 30 fps ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, sangat jernih dan bagus banget sih ya. Untuk detailnya cakep sih, dia bisa ngelihat kontur kulit, kontur wajah dengan detail. Dan ini gua ambil di siang terik ya. Untuk stabilisasinya dari previewnya juga terlihat sangat stabil di resolusi tertingginya ini.
kita mau coba ya untuk ditampilkan backlight. Nah ini kalau kita arahkan ke langit teman-teman, langitnya nggak terlihat overexposure, wajah kita juga nggak terlalu under, jadi udah bagus untuk handle exposure-nya. Dan ya audionya juga gue rekam menggunakan Samsung Galaxy A55 5G ini. Untuk foto selfie di malam hari ada cukup noise di area wajah. Kalau kita zoom terlihat juga ya ada softening untuk mengurangi noise. Di kondisi yang sedikit lebih terang dengan bantuan sinar dari lampu malam, noise memang jauh berkurang meskipun softening masih terlihat ya, terutama di area-area gelap. Untuk selfie portrait di malam hari punya separasi yang sama akuratnya kayak di siang hari dengan efek bokeh yang tampil menarik ya. Salah satu kelebihan selfie malamnya, objek tetap terlihat tajam sama kayak di versi non-portraitnya. Dan ini penting karena di beberapa smartphone untuk selfie portrait terkadang detail objeknya jadi turun ya. Warnanya kadang lebih kuning, noise-nya lebih banyak atau terlihat ngeblur, tetapi di sini enggak. Sayangnya untuk video selfie di kamera depan meskipun hasilnya tampil bagus ya dan juga minim noise, tetapi untuk stabilization terlihat ada sedikit jitter atau efek-efek jelly. Ya sebenarnya cukup wajar karena stabilization di kamera selfie-nya ini bukanlah OIS yang berbasis hardware melainkan ACE yang berbasis software. Nah, salah satu kelebihan lain ya dari Samsung Galaxy A55 5G dibanding banyak kompetitornya adalah udah support eSIM. Biasanya support eSIM cuman bisa kita temui ya di smartphone-smartphone flagship atau di sebagian upper mid range, bahkan di antara 4 kompetitor utama yang tadi udah kita mention, fitur eSIM ini cuman ada di Galaxy A55 ini dan juga Redmi Note 13 Pro Plus. SIM slotnya sebenarnya hybrid teman-teman, jadi bisa dual nano SIM atau 1 nano SIM dan 1 micro SD yang support up to 1 TB, tetapi karena support eSIM, meskipun kita pasang micro SD ya di SIM slotnya ini, kita tetap bisa dapat dual SIM on dengan memanfaatkan fitur eSIM-nya. Untuk port standar, dia pakai USB Type-C dengan lubang speaker yang desainnya lost ya, memanjang seperti di smartphone Samsung lain saat ini. Lubang mic ada di bawah, ada di atas, SIM slotnya juga di atas, tombol power dan volume terasa solid, di kiri polos ya, nggak ada apa-apa, dan HP ini udah 5G ready. Kelebihan lain untuk audio, ini udah dual stereo ya, jadi suara keluar dari lubang speaker yang ada di bawah dan juga dari earpiece yang ada di atas. Nah, suara di lubang speaker memang lebih kencang dan lebih dominan dari yang di earpiece, tetapi kombinasinya bisa ngasih efek stereo yang terdengar enak ya buat denger musik atau juga nonton film. Dan ini juga ngebantu kalau kita lagi asik main game dan jari nggak sengaja nutupin speaker yang ada di bawah, suara masih bisa keluar dari area earpiece. Suaranya enak, volumenya juga kencang ya, nggak ada komplain sama sekali di audionya ini. Dan di sini udah ada tuning Dolby Atmos-nya yang bisa kita nyalain nggak cuma di earphone aja, tetapi juga bisa kita nyalain dalam mode loudspeaker. Untuk security, kita bisa login dengan biometrik lewat in-display fingerprint sensor. Proses scan-nya cukup cepat dengan akurasi yang sangat baik. Kita juga bisa login pakai face recognition menggunakan kamera depan. Bisa juga login dengan cara yang lebih konvensional ya, kayak pakai PIN, password, atau juga pattern. Untuk sensor-sensor terbilang sangat lengkap, udah ada NFC ya untuk cek dan top up saldo e-money, udah ada accelerometer, light sensor, proximity, magnetometer, kompas, dan giroskop juga. Dan kesimpulannya, di harga 5,99 jutaan ini smartphone yang memberikan sensor lengkap. Fitur-fiturnya juga lengkap ya, bahkan kita bisa mencicipi sebagian dari fitur-fitur flagship Samsung seperti desain yang mirip Galaxy S24 Plus, Knox Vault Security yang berbasis hardware, material smartphone ala flagship, sampai dukungan eSIM juga. Platform One UI yang dipakai ini juga salah satu platform Android terbaik untuk saat ini. Terus hasil foto dan rekaman video kamera utamanya juga sangat baik, dan tampilan layar ini juga sangat bagus teman-teman, dengan tampilan yang tajam meskipun ini jadi satu-satunya layar yang flat ya di antara kompetitor lainnya yang udah pakai layar curve. Untuk performa sangat lancar, baik buat harian ataupun gaming. Hal yang terasa kurang ada di desain dan finishing frame-nya yang sedikit kaku dan kasar, jadi terasa kurang nyaman waktu digenggam. Dan kamera makro yang jarak fokusnya terlalu jauh sehingga kurang maksimal ya untuk ambil foto makro. Jadi itu teman-teman yang bisa gue share hari ini ya tentang Samsung Galaxy A55 5G. Kalau ada pertanyaan atau pendapat silahkan sampaikan di kolom komentar, like jika suka video ini, atau subscribe biar nggak ketinggalan info menarik lain seputar teknologi seperti ini. Gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.